Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Delia Dwi Wahyuni, NPM S1 di 018035. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang isi artikel yang berjudul Analisa Produksi Bioetanol dari Kulit Singkong dengan Proses Termal. Yang mana artikel ini ditulis oleh Laude Muhammad Zakiro Sabila, Lukas Kano Mangala, dan Al-Ikhlas Imran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menghasilkan bioetanol dari kulit singkong dan berapa kadar etanol yang dihasilkan pada proses destilasi hasil fermentasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan kulit singkong menjadi bioetanol. Kulit singkong merupakan limbah dari singkong yang memiliki karbohidrat tinggi yang dapat diolah menjadi sumber bahan bakar energi alternatif. Bioetanol atau C2H5OH merupakan cairan dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme, berfungsi sebagai bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak premium. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor gas, stopwatch, thermocouple, timbangan digital, gelas ukur, dan alkohol meter. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kulit singkong dan juga ragi. Adapun prosedur pembuatan bioetanol yaitu pencacahan kulit singkong. Dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, setelah itu membersihkan semua alat untuk mencacah. Dilanjutkan dengan memasukkan kulit singkong yang telah dibersihkan tadi ke dalam penggiling lalu digiling sampai halus. Proses selanjutnya yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan menimbang kulit singkong halus sebanyak 1 kilo. Kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah untuk difermentasi bersamaan dengan ditambahkannya ragi dan diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, wadah ditutup rapat dan proses fermentasi dilakukan selama 9 dan 12 hari. Proses selanjutnya yaitu proses destilasi. Pada proses ini, sampel diambil dengan cara memeras hasil fermentasi. Kemudian dilakukan proses destilasi pada cairan yang telah diperas tadi. Pada proses ini dilakukan pengecekan suhu menggunakan alat yaitu thermocouple yang mana suhunya harus dijaga agar tidak mencapai 100 derajat Celcius. Proses selanjutnya yaitu proses pengujian etanol. Pada proses pengujian etanol ini dilakukan dengan cara mengambil sampel hasil destilasi dan diuji kadar etanolnya dengan menggunakan alkohol meter. Untuk hasil penelitian pada proses fermentasi selama 9 hari dapat dilihat pada grafik hubungan antara temperatur, volume cairan, dan waktu destilasi pada komposisi campuran 1000 gram kulit singkong dengan 20 gram ragi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal sebelum pemanasan yaitu 30 derajat Celcius, 5 menit pertama setelah dilakukan pemanasan temperaturnya naik menjadi 48 derajat Celcius. Hingga pada menit ke-75 temperaturnya naik hingga mencapai 99 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya proses perpindahan panas pada waktu destilasi sehingga menyebabkan temperatur pada tabung reaktor meningkat. Pada grafik kedua yaitu grafik hubungan antara temperatur, volume cairan, dan waktu destilasi pada komposisi campuran 1000 gram kulit singkong dengan 40 gram ragi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal sebelum pemanasan yaitu 30 derajat Celcius. 5 menit pertama setelah dilakukannya pemanasan, temperaturnya naik menjadi 65 derajat Celcius. Hingga pada menit ke-75, temperaturnya naik pula menjadi 99 derajat Celcius.
Hal ini disebabkan karena adanya proses perpindahan panas pada waktu destilasi sehingga menyebabkan temperatur pada tabung reaktor meningkat. Yang ketiga yaitu grafik hubungan antara temperatur, volume cairan, dan waktu destilasi pada komposisi campuran 1000 gram kulit singkong dengan 60 gram ragi. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dari waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal sebelum pemanasan yaitu 30 derajat Celcius. 5 menit pertama setelah dilakukannya pemanasan, temperaturnya naik menjadi 68 derajat Celcius hingga pada menit ke-75 temperaturnya naik pula menjadi 99 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya proses perpindahan panas pada waktu destilasi sehingga menyebabkan temperatur pada tabung reaktor meningkat. Untuk hasil pengamatan pada proses fermentasi selama 12 hari dapat dilihat pada grafik 1. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa dari waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal sebelum pemanasan yaitu 30 derajat Celcius. 5 menit pertama setelah dilakukannya pemanasan, temperaturnya naik menjadi 53 derajat Celcius hingga pada menit ke-75 temperaturnya naik menjadi 99 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya proses perpindahan panas pada waktu destilasi sehingga menyebabkan temperatur pada tabung reaktor meningkat. Pada grafik kedua, pada komposisi campuran 1000 gram kulit singkong dengan 40 gram ragi, pada grafik tersebut menunjukkan bahwa dari waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal sebelum pemanasan yaitu 30 derajat Celcius. 5 menit pertama setelah dilakukan pemanasan, temperaturnya naik menjadi 57 derajat Celcius hingga pada menit ke-75 temperaturnya naik pula menjadi 99 derajat Celcius. Selanjutnya, pada komposisi campuran 1000 gram kulit singkong dengan 60 gram ragi, dapat dilihat bahwasanya dari waktu pemanasan 5-75 menit dengan temperatur awal pemanasan yaitu 30 derajat Celcius. 5 menit pertama setelah dilakukannya pemanasan, temperaturnya naik menjadi 57 derajat Celcius dan pada menit ke-75 temperaturnya naik menjadi 99 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya proses perpindahan panas pada waktu destilasi, sehingga menyebabkan temperatur pada tabung reaktor meningkat. Pada diagram hasil uji kadar etanol, menunjukkan bahwa hasil uji kadar etanol yang didapatkan dari lama waktu fermentasi 9 dan 12 hari dengan bantuan katalis ragi masing-masing 20, 40, dan 60 gram adalah 10%. Hal ini disebabkan karena temperatur pada saat destilasi relatif tinggi, yaitu mencapai 99 derajat Celcius. Kesimpulan yang didapatkan yaitu volume cairan yang dihasilkan pada saat destilasi dengan komposisi ragi yang bervariasi untuk setiap 50 menitnya dan lama waktu fermentasi 9 dan 12 hari. Untuk waktu 50 menit dengan lama waktu fermentasi 9 hari dan jumlah ragi 20, 40, dan 60 gram dihasilkan volume cairan sebesar 120, 140, dan 170 ml. Sedangkan untuk lama waktu fermentasi 12 hari dengan jumlah ragi 20, 40, dan 60 gram dihasilkan volume cairan sebesar 165, 180, dan 195 ml. Perbandingan jumlah ragi yang diberikan pada proses fermentasi tidak mempengaruhi jumlah etanol yang dihasilkan. Untuk 20, 40, dan 60 gram ragi dihasilkan masing-masing 10% jumlah etanol. Sedangkan untuk perlakuan lama waktu yang diberikan pada saat fermentasi tidak mempengaruhi jumlah etanol yang dihasilkan. Untuk fermentasi 9 dan 12 hari dihasilkan masing-masing 10% kadar etanol. Berdasarkan pengujian laboratorium, kadar etanol yang dihasilkan dari komposisi campuran yang difermentasi antara kulit singkong dan ragi adalah masing-masing 10%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.